Tapi mungkin nggak sih Pak, orang pelaku pelecehan itu nggak sadar kalau mereka tuh sedang melakukan pelecehan. Enggak. Kalau Kayak ini kita kan kayak bicara orang cuma bercanda pelaku doang. kejahatan seksual, kita harus pakai asumsi dia sadar, titik. Oh, Jangan harus. buka ruang perdebatan dia nggak sadar, dia khilaf, dia bercanda, tidak ada. Saya sepakat kalau udah bicara tentang bagian tubuh, dalam konteks mengolok-olok, bercandaan, segala macam, nggak ada bercandaan. Asumsinya memang dia sadar, dia tahu itu Sadar, pelecehan. bisa diminta pertanggungjawabannya, semestinya begitu. Oke, berarti dalam kasus kemarin juga sebenarnya mereka sadar. Bukan dalam konteks bercanda, tapi dia memang harusnya dalam kesadaran penuh gitu ya. Betul, harus diposisikan sebagai orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan, titik, itu aja. Oke, ini menarik sekali. Tapi waktunya Udah habis. Tapi malah Gara-gara saya Malah seru sebut banget Fafa langsung berakhir. enggak, ini kebetulan. Mungkin closing Berusaha statement. melindungi pelaku ya. Tidak. Iya. Kita tema lain bahas itu. Silakan closing statement masing-masing sebelum kita soal- tutup. Ya, jadi apapun alasannya, ini kejadian di Universitas Indonesia dan juga kampus-kampus yang lain belakangan viral ini harus menjadi pelajaran kita bersama bahwa kita harus menciptakan kampus menjadi zona yang bebas dari kekerasan gitu. Karena itu ini kejadian juga tidak terjadi di satu kampus, tapi merata di banyak kampus di seluruh Indonesia. Karena itu harus ada perubahan ya soal sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang ada di kampus. Sistem yang selama ini ada ya itu kurang tegas. Soal satgas, butuh dukungan manusia itu siapa, butuh dukungan resource itu apa saja, berapa dan seterusnya harus dievaluasi. Yang terakhir menurut saya keberadaan satgas di kampus itu setahu saya sudah ada. Ya, kampus-kampus hari ini sudah punya satgas. Tetapi yang harus kita tekankan pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti-Saintek harus melakukan audit secara berkala tentang kinerja Satgas ini. Gitu. Sehingga tidak hanya begitu viral ada kasus semua kita ribut ke situ, tetapi tidak ada perbaikan secara sistemik, perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya. Siap. Silakan Pak Reza, closing statement. Penyamaan persepsi. Satu, sejak pengumuman penerimaan mahasiswa baru, setiap flyer, setiap brosur atau apapun itu mencantumkan kampus ini adalah zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual dalam bentuk apapun sanksinya tidak bertingkat tapi langsung dikeluarkan secara tidak hormat. Eksplisit kan begitu. Sehingga setiap orang tua, setiap calon mahasiswa tahu persis apa yang akan mereka alami ketika mereka coba-coba melanggar larangan semacam itu. Itu satu. Yang kedua, masih sama penyamaan persepsi. Bahwa siapapun bisa jadi korban, siapapun jadi pelaku. Sehingga jangan kemudian muncul pemikiran stigmatis bahwa tenang aja laki-laki kita ini nggak akan jadi korban. Jangan, itu justru menciptakan kelengahan yang mempersulit laki-laki ketika mereka jadi korban. Begitu pula kaum perempuan, mereka jangan menganggap kita tidak akan pernah kok jadi pelaku kejahatan. Oh jangan, salah. Menjadi jahat salah satu teorinya adalah lewat proses belajar. Jadi siapapun termasuk perempuan kalau belajarnya salah, dia akan bisa menjelma pelaku kejahatan. Jadi sekali lagi, luruskan penyamaan persepsi sebelum masuk kampus dan samakan persepsi siapapun bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.